Assalamualaikum. Hai semuanya. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Ilmu Ekonomi, dosen pengampu Bapak M. Kafi Juhanda di Politeknik Negeri Medan, ingin mengajak kalian semua untuk sama-sama belajar tentang distribusi dan pasar. Nah, jadi di sini kita akan membahas apa sih pengertian dari distribusi? Apa aja fungsi-fungsi maupun faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi? Juga, apa sih pengertian dari pasar? Bentuk-bentuk pasar, dan yang terakhir, interaksi pasar. Jadi, tetap stay tune ya. Apa sih distribusi itu? Nah, distribusi ialah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan jasa atau barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, dan lain-lain hingga barang atau jasa tersebut sampai pada konsumen. Lalu, apa saja sih fungsi dari distribusi? Nah, distribusi mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi pertukaran atau transaction function. Fungsi ini biasanya memerlukan adanya kegiatan transaksi antar dua belah pihak atau lebih. Fungsi ini meliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan risiko. Fungsi yang kedua adalah fungsi penyedia fisik atau logistical function, di mana fungsi ini terjadi setelah adanya proses distribusi. Nah, ada 4 macam yang dilakukan dalam penyedia fisik barang atau jasa. Yang pertama adalah pengumpulan, kedua penyimpanan, yang ketiga pemilihan, dan yang keempat pengangkutan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi penunjangan atau supporting function, yang mana fungsi ini memiliki peranan membantu pelaksanaan fungsi lainnya, di antaranya seperti pelayanan purna jual, pendanaan, dan penyebaran informasi. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi? Nah, faktor yang pertama adalah faktor pertimbangan pasar. Karena saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, maka keadaan pasar ini merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran. Kita ambil salah satu faktor dari jenis pasar. Nah, ada pasar konsumen dan ada pasar industri. Apabila pasarnya berupa pasar industri, maka pengecer jarang atau bahkan tidak pernah digunakan dalam saluran ini. Jika pasarnya berupa pasar konsumen, maka perusahaan akan menggunakan lebih dari satu saluran. Yang kedua adalah faktor pertimbangan pasar, yang mana salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dari segi barang ini adalah ukuran barang, yakni ada besar dan berat barang. Nah, manajemen harus mempertimbangkan ongkos angkut dalam hubungannya dengan nilai barang secara keseluruhan, di mana besar dan berat barang sangat menentukan. Jika ongkos angkut terlalu besar dibandingkan dengan nilai barangnya, sehingga terdapat beban yang berat bagi perusahaan, maka sebagian beban tersebut dapat dialihkan kepada perantara. Jadi, perantara ikut menanggung sebagian dari ongkos angkut. Yang ketiga adalah pertimbangan perusahaan. Kita ambil salah satu faktor, yakni adanya kemampuan manajemen. Pemilihan saluran juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan kemampuan pemasaran dari pihak manajemen perusahaan. Kurangnya pengalaman dan kemampuan pemasaran akan menyebabkan perusahaan lebih suka memanfaatkan perantara untuk mendistribusikan barangnya. Oke, lanjut. Apa sih pengertian dari pasar? Nah, pengertian pasar sendiri yakni tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Sederhananya, pasar adalah tempat berdagang bagi penjual dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen. Di pasar, pembeli maupun penjual kemudian melakukan transaksi. Lanjut, apa aja sih fungsi-fungsi pasar? Nah, fungsi pasar terbagi menjadi 3,
Yang pertama ada sarana distribusi atau berfungsi sebagai memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua ada menetapkan nilai atau menetapkan harga suatu barang atau jasa tertentu sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar yang telah disepakati oleh produsen dan konsumen. Yang ketiga ada sarana promosi atau dimanfaatkan sebagai tempat bagi produsen untuk memasarkan hasil produksi mereka kepada calon konsumen atau pembeli. Lanjut, apa aja sih jenis-jenis pasar? Jenis pasar terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar barang atau output. Merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa output atau hasil dari kegiatan produksi. Pasar output ini memiliki dua struktur, yaitu pasar persaingan sempurna atau seringkali disebut sebagai bentuk struktur pasar yang paling ideal. Pasar persaingan sempurna memiliki banyak pembeli dan penjual, sehingga harga pasar tidak dapat dipengaruhi oleh perseorangan. Yang kedua ada pasar tidak sempurna atau bentuk pasar tidak sempurna ini terbagi menjadi pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Lalu jenis pasar yang kedua ada pasar sumber daya atau input, yang terdiri dari 4 komponen, yaitu pasar sumber daya manusia atau tenaga kerja, pasar sumber daya alam, pasar sumber daya modal, dan pasar sumber daya kewirausahaan. Lanjut, apa aja sih bentuk-bentuk pasar? Nah, bentuk pasar yang pertama ada pasar berdasarkan cara transaksinya, yang terbagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua ada pasar berdasarkan luas jangkauannya, yang terbagi menjadi 4, yaitu pasar daerah, pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Yang ketiga ada pasar berdasarkan wujudnya, yang terbagi menjadi dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Yang keempat ada pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan, yang terbagi menjadi dua, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Yang kelima ada pasar berdasarkan waktu penyelenggaraannya, yang terbagi menjadi 5, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Yang keenam ada pasar berdasarkan strukturnya, yang terbagi menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Sekarang lanjut ke materi terakhir. Apa sih pengertian dari interaksi pasar? Nah, dalam ekonomi, interaksi pasar merujuk pada aksi atau pengaruh timbal balik antara pembeli dan penjual di pasar. Ketika harga lebih rendah daripada harga pasar, pembeli akan meminta lebih banyak dan penjual akan berproduksi lebih sedikit, yang dapat mendorong harga menjadi naik. Sebaliknya, harga yang lebih tinggi daripada harga pasar akan memberi sinyal bagi konsumen untuk mengurangi permintaan. Tapi bagi produsen, sinyal itu untuk menghasilkan lebih banyak barang. Ada juga bentuk-bentuk interaksi di pasar, antara lain ada tawar-menawar, ada menjual dan membeli, dan ada juga berkomunikasi antar sesama penjual dan pembeli.